Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Di minggu ini, Bu Desi akan melanjutkan materi tentang sistem persamaan linear tiga variabel untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang pertama, Bu Desi sudah kirim videonya di minggu lalu, dan di situ ada masalah nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel. Tetapi ketika kita menuliskan permasalahan tersebut ke dalam bentuk kalimat matematika, sistem persamaan linear tiga variabelnya tidak lengkap. Jadi menyelesaikannya bisa hanya dengan menggunakan metode eliminasi sekali dan juga substitusi sekali. Nah, kali ini Bu Desi akan berikan contoh yang kedua, di mana sistem persamaan linear tiga variabelnya lengkap. Jadi nanti akan menggunakan metode eliminasinya berkali-kali dan juga substitusinya berkali-kali. Seperti apa contoh soalnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, di sini kalian harus menentukan penyelesaian dari SPOTV 2x tambah 3y dikurang 3z sama dengan 3, 6x ditambah 8y dikurang 5z sama dengan 7, negatif 3x ditambah 3y ditambah 4z sama dengan 15. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan penyelesaian. Artinya, kita harus menentukan berapa nilai dari variabel X, Y, dan Z masing-masing. Nah, untuk yang pertama ini, kita tulis, misalkan ini adalah persamaan 1. Untuk yang kedua, ini kita tulis adalah persamaan 2. Dan yang ketiga, ini adalah persamaan yang ketiga. Untuk penyelesaiannya, kita mengeliminasi dulu yang 1 dengan 2. Kemudian nanti kita eliminasi yang 1 dengan 3. Kalau misalkan kamu mau eliminasi 2 dengan 3, nggak masalah. Yang penting ketiga persamaan ini terlibat dalam proses eliminasi. Sekarang kita bahas. Jadi kita akan melakukan proses eliminasi yang pertama, yaitu 1 dan 2. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Eliminasi itu artinya menghilangkan ya anak-anak. Jadi kita menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lain. Kita tulis dulu di sini persamaannya. Yang pertama 2x ditambah 5y dikurang 3z sama dengan 3. Untuk yang keduanya 6x ditambah 8y dikurang 5z sama dengan 7. Nah, di sini kita punya 3 pilihan untuk proses eliminasinya. Kita boleh menghilangkan X, kita boleh menghilangkan Y, atau kita menghilangkan variabel Z. Tetapi saran Ibu, kalian coba perhatikan dulu koefisiennya masing-masing. Mana yang angkanya lebih kecil, itulah yang kita eliminasi. Kalau untuk variabel X, ini kan koefisiennya 2 sama 6. Berarti nanti kita akan kalikan silang, yang atas dikali 6, yang bawah kali 2. Kalau yang Y, ini kan koefisiennya 5 sama 8. Berarti nanti yang atas kita kalikan dengan 8, yang bawah kita kalikan dengan 5. Kalau yang Z, koefisiennya 3 dengan 5. Nah, berarti nanti yang atas dikalikan 5 dan yang bawah dikalikan 3. Kalau kita bandingkan ketiganya, yang lebih sederhana adalah koefisien dari variabel Z. Jadi kita putuskan, kita mengeliminasi variabel Z dulu. Jadi kita kalikan silang, yang atas kita kalikan dengan 5, dan yang bawah kita kalikan dengan 3. Oke, sekarang untuk persamaan yang 1, kita kalikan dengan 5 semua. 2x dikali 5, hasilnya 10x. Ditambah 5y dikali 5, hasilnya 25y. Kemudian dikurang, 3z dikali 5, hasilnya 15z. Sama dengan 3 dikali 5, hasilnya 15. Kemudian yang bawah semuanya kita kalikan dengan 3. 6x dikali 3 hasilnya 18x, tambah 8y dikali 3 hasilnya 24y, kemudian dikurang 5z dikali 3 hasilnya 15z. Sama dengan 7 dikali 3 hasilnya 21. Nah, kita perhatikan sekarang koefisien Z-nya sudah sama, maka kita bisa langsung eliminasi dengan cara ditambah atau dikurang. Kalau tandanya sama, maka kita gunakan operasi pengurangan supaya nanti Z-nya hilang. Kalau misalkan tandanya berbeda, maka kita gunakan operasi tambah. Karena di sini kan nanti kalau misalkan negatif 15,
dikurang sama negatif 15, itu kan jadinya ya min sama min dia jadi plus tuh. Jadi negatif 15 ditambah sama 15 hasilnya 0. Sehingga nanti variabel Z-nya otomatis hilang. Nah, sekarang yang lain juga perlu kita kurang. 10X dikurang 18X, hasilnya negatif 8X. Kemudian 25Y dikurang sama 24Y, hasilnya adalah positif 1Y. Yang Z-nya sudah habis. Kemudian untuk yang 15 dikurang sama 21, hasilnya adalah negatif 6. Nah, di sini kita dapatkan persamaan baru, kita namai adalah persamaan yang keempat. Kemudian kita ke langkah kedua, yaitu kita mengeliminasi persamaan 1 dan 3. Kita tulis dulu persamaan satunya, yaitu 2X ditambah 5Y dikurang 3Z sama dengan 3. Dan untuk persamaan 3-nya, negatif 3X ditambah 3Y ditambah 4Z sama dengan 15. Nah, karena di awal tadi kita sudah mengeliminasi Z, maka untuk di langkah kedua ini kita juga mengeliminasi Z. Ya, kita lihat koefisiennya 3 dengan 4, berarti kita kali silang. Yang atas dikali 4, yang bawah dikali 3. Yang atas seluruhnya kita kalikan dengan 4. Jadi 2X dikali 4 hasilnya 8X, tambah 5Y dikali 4 hasilnya 20Y, kemudian dikurang 3Z dikali 4 hasilnya 12Z. Sama dengan 3 dikali 4 hasilnya 12. Untuk yang bawah kita kalikan dengan 3 semua. Negatif 3X dikali 3 hasilnya negatif 9X. Kemudian tambah 3Y dikali 3 hasilnya 9Y. Kemudian ditambah 4Z dikali 3 hasilnya 12Z. Sama dengan 15 dikali 3 itu hasilnya adalah 45. Oke, sekarang sudah sama ini koefisiennya, maka kita langsung gunakan proses eliminasi dengan cara ditambah. Kenapa? Karena yang ini tandanya min 12, yang ini tandanya plus. Jadi kalau tandanya beda kita tambah. Karena nanti ketika negatif 12, kalau misalkan ditambah sama 12, itu kan hasilnya menjadi 0. Sehingga variabel Z-nya yang ini hilang. Oke, yang lain kita tambahkan juga, 8 ditambah sama negatif 9 hasilnya negatif 1X. Kemudian 20Y ditambah sama 9Y hasilnya 29Y. Z-nya sudah habis. Kemudian untuk 12 ditambah sama 45 hasilnya adalah 57. Nah, di sini kita dapatkan persamaan baru, kita namai persamaan yang kelima. Selanjutnya kita lakukan proses eliminasi lagi untuk yang persamaan 4 dan 5. Jadi di langkah ketiga kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Kita tulis dulu. Persamaan 4-nya adalah negatif 8X ditambah 1Y sama dengan negatif 6. Untuk persamaan 5-nya negatif 1X ditambah 29Y sama dengan 57. Nah, di sini kita punya dua pilihan. Kita mau mengeliminasi X atau mengeliminasi Y. Kalau kita mengeliminasi X, berarti yang atas dikali 1, yang bawah dikali 8. Kalau kita mengeliminasi Y, berarti yang atas dikali 29 dan yang bawah dikali 1. Coba kita putuskan untuk mengeliminasi X dulu. Berarti yang atas dikali 1 dan yang bawah dikali 8. Kalau kita lihat di sini, ternyata repot ya. Kalau kita nanti harus mengalikan 29 dengan 8 dan 57 dengan 8. Berarti kita ganti nih. Kita putuskan saja kita mengeliminasi variabel Y. Berarti yang atas dikali 29, sedangkan yang bawah dikali 1. Nah, hasilnya untuk yang negatif 8X dikali 29, berarti kita bikin coret-coretan dulu di sini. 29 kalau dikali 8, berarti 9 dikali 8, 72, simpan 7. 2 dikali 8, 16, 16 tambah 7, hasilnya 23. Jadi kita dapatkan hasil di sini negatif 232X.
Kemudian kalau 1Y dikali sama 29, hasilnya tetap 29Y. Sama dengan negatif 6 dikali 29. Kita bikin coret-coretan lagi di sini. 29 dikali 6. 9 dikali 6, 54. Simpan 5. 2 dikali 6, 12. 12 tambah 5. Hasilnya 17. Jadi 174. Negatif 174. Kemudian yang bawah, ini semuanya kita kalikan 1. Berarti tidak ada perubahan ya. Tetap negatif 1. Tetap negatif 1X ditambah 29. Y, kemudian sama dengan 57 dikali 1 tetap 57. Oke, sekarang kita lihat di sini koefisien Y-nya sudah sama. Maka kita bisa langsung kurangkan. Karena kan dia dua-duanya positif ya. Jadi kita kurang. Nanti 29 kalau kita kurangkan dengan 29 kan hasilnya jadi 0. Maka variabel Y-nya otomatis hilang. Nah yang lain juga kita kurang. Negatif 232 dikurang sama negatif 1. Nah ini kalian hitungnya harus hati-hati ya. Negatif 232 dikurang sama negatif 1. Ini berarti kan minus sama minus jadi plus. Berarti sama aja negatif 232 ditambah 1. Ibarat kita punya utang 232 dibayar 1. Jadi kan utangnya berkurang. Tapi masih utang kan? Jadi di sini hasilnya negatif 231. Kita tulis di sini negatif 231X. Untuk Y-nya sudah hilang. Untuk yang negatif 174 dikurang sama 57. Berarti negatif 174 dikurang sama 57. Ibarat kamu punya utang 174, utang lagi 57. Berarti kan utangnya bertambah, tetapi dia masih utang kan. Jadi hasilnya tetap negatif. 174 sama 57-nya kita tambahin. 174 ditambah 57. Tambah 4 tambah 7, 11, simpan 1. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 5, 13, simpan 1. 1 tambah 1, 2. Jadi hasilnya negatif 231. Kita tulis di sini negatif 231. Oke, di sini kita tinggal mendapatkan X-nya dengan cara membagi negatif 231 dengan negatif 231. Dari sini kita dapatkan hasil baginya adalah 1. Sudah kita dapatkan salah satu variabelnya yaitu X. Nah sekarang kita bisa mendapatkan variabel Y-nya, tidak perlu dengan menggunakan eliminasi lagi, sekarang kita gunakan metode substitusi. Jadi sekarang kita substitusi nilai yang sudah kita peroleh, yaitu X sama dengan 1, itu kemana substitusinya? Kita substitusi ke salah satu dari persamaan 4 dan 5. Misalkan kita pilih yang lebih sederhana angkanya, persamaan 4. Kita tulis di sini negatif 8X ditambah 1Y sama dengan negatif 6. Maka kita boleh ganti X-nya dengan 1. Ditambah, kalau 1Y kita tulis Y aja ya, sama dengan negatif 6. Negatif 8 dikali 1 hasilnya negatif 8. Ditambah sama Y, hasilnya sama dengan negatif 6. Nah, untuk mendapatkan Y-nya, berarti kita tinggal tulis negatif 6, negatif 8-nya ke sini jadi plus 8. Jadi negatif 6 tambah 8 hasilnya adalah 2. Jadi kita sudah dapatkan dua variabel, yaitu X-nya 1 dan Y-nya 2. Tinggal satu lagi, yaitu variabel Z. Kita bisa mendapatkan variabel Z dengan mensubstitusi X sama dengan 1, Y sama dengan 2 ke salah satu dari persamaan 1, 2, ataupun 3. Nah, di sini kalau yang sederhana adalah persamaan yang 1 ya. Jadi di sini kita gunakan persamaan 1 untuk angka terakhir. Di sini kita gunakan substitusi nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 2 itu ke persamaan 1 tadi adalah 2X tambah 5Y dikurang 3Z sama dengan 3. 2X
ditambah 5Y dikurang 3Z sama dengan 3. Kita boleh ganti X-nya dengan 1, kemudian Y-nya dengan 2, dikurang 3Z-nya tetap, sama dengan 3-nya tetap. 2 dikali 1 hasilnya 2, ditambah 5 dikali 2 hasilnya 10, dikurang 3Z sama dengan 3. 2 dengan 10 bisa kita jumlahkan, hasilnya 12, dikurang 3Z sama dengan 3. Kemudian negatif 3Z sama dengan 3, ini 12-nya pindah ke kanan jadi pengurangan ya, dikurang 12. Kemudian negatif 3Z sama dengan 3 dikurang 9, hasil 3 dikurang 12, hasilnya negatif 9, sehingga nilai Z-nya kita tinggal bagi negatif 9 dengan negatif 3. Hasilnya sama dengan 3. Selesai, maka di sini kita bisa simpulkan bahwa penyelesaiannya adalah X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Jadi seperti itu cara untuk menyelesaikan SPLTV jika sistem persamaan linearnya lengkap. Ada variabel X, Y, dan Z masing-masing. Nah, sekarang waktu kalian untuk mencoba mengerjakan latihan soal, Bu Desi berikan 3 soal ya. Yang pertama dengan yang kedua, itu caranya sama seperti tadi. Untuk yang nomor 1, kalau kita lihat di sini kan sudah banyak terlihat yang koefisiennya sama ya, jadi nggak perlu lagi dikali silang. Di sini kan X-nya sudah sama-sama 1, kemudian Y-nya juga udah sama-sama 1. Jadi kalau udah sama, langsung dieliminasi aja dengan cara ditambah atau dikurang. Kalau untuk yang nomor 2, ini mungkin nanti kalian harus mengerjakan eliminasi dan substitusinya sama seperti contoh yang tadi. Sedangkan untuk yang nomor 3, di sini soalnya soal cerita, kamu harus merubah dulu soal ceritanya menjadi kalimat matematika. Di sini nanti kalian bisa misalkan buku itu adalah X, judul itu adalah Y, dan tintanya adalah Z. Dan hitung harga satu buah masing-masing item, berarti kalian harus mendapatkan berapa masing-masing harga buku, spidol, dan tinta. Dari Ibu, cukup untuk materi minggu ini. Selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat meskipun minggu ini kalian berada di rumah. Kalau kalian sudah menyelesaikan tugasnya, kalian boleh kirim penyelesaiannya di WhatsApp Ibu ataupun di Gadget Air, atau kalau kalian datang ke sekolah di jam pelajaran praktek. Sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu lagi 2 minggu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.